Selama berabad-abad, dunia hanya mengenal satu nama. Ketika berbicara soal penemu benua Amerika Christopher Columbus, ia diagungkan di panggung sejarah sebagai pelaut Eropa yang pertama kali menginjakkan kaki di dunia baru pada tahun ke-1492. Tapi seiring berjalannya waktu, keraguan mulai muncul. Pengetahuan manusia meluas. Arkeologi dan antropologi berkembang. Kisah-kisah lama dikaji ulang, dan sebuah pertanyaan mulai mengusik ruang-ruang tenang dalam buku sejarah. Apakah benar tidak ada satupun peradaban dari dunia lama yang pernah menginjakkan kaki di Amerika sebelum Columbus? Atau apakah ada yang sudah lebih dulu sampai, namun sengaja dihapus dari catatan sejarah? Di antara hipotesis yang bermunculan, ada satu yang terdengar mengejutkan, bahkan nyaris tak masuk akal bagi sebagian orang, bahwa para pelaut Nusantara nenek moyang kita sendiri mungkin sudah lebih dulu menjelajahi samudera luas dan mencapai pesisir Amerika Selatan ribuan tahun sebelum nama Columbus dikenal dunia. Ini bukan sekadar angan-angan nasionalistik yang dibungkus teori, justru ia tumbuh dari serpihan bukti yang selama ini diabaikan. Jejak kehadiran tanaman tropis seperti pisang dan ubi yang merupakan tanaman asli Asia Tenggara telah ditemukan di wilayah pesisir barat Amerika Selatan bahkan di masa pra-Columbus. Para peneliti mencatat adanya kehadiran tanaman ini di Peru sejak ratusan tahun sebelum bangsa Spanyol menaklukkan dataran tersebut. Tapi bagaimana bisa pisang sampai ke sana jika tidak ada kontak antar budaya lintas samudra? Ubi jalar juga tercatat tumbuh di Polinesia pada era sebelum kontak Eropa dan memiliki kemiripan genetik dengan ubi jalar dari Amerika Selatan. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa kemungkinan besar tanaman ini menyebar akibat interaksi langsung antara manusia, Polinesia yang merupakan bagian dari keluarga Austronesia, dan masyarakat di pesisir Amerika Selatan. Lalu siapa yang membawa tanaman itu melintasi lautan? Jawabannya bisa jadi adalah para pelaut dari dunia maritim Nusantara. Bangsa Austronesia bukan sekadar pelaut biasa. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok manusia paling tangguh dalam sejarah pelayaran dunia. Mereka mampu menjelajahi samudera terbuka dengan teknologi navigasi yang mengagumkan, menggunakan bintang, arus laut, arah angin, dan bentuk ombak. Mereka menciptakan perahu bercadik yang stabil, ringan, dan bisa menempuh ribuan kilometer tanpa harus bergantung pada pelabuhan atau peta modern. Dari Taiwan mereka menyebar ke Filipina, lalu ke Indonesia, Madagaskar, dan sejauh ke Hawaii, serta Pulau Paskah. Bahkan jarak antara Nusantara ke Pulau Paskah jauh lebih panjang daripada jarak antara Pulau Paskah ke pantai barat Amerika Selatan. Jika mereka bisa menyeberangi Samudra Pasifik ke arah timur, mengapa tidak mungkin mereka juga menyentuh pantai Peru atau Ekuador? Satu hal yang pasti, dunia belum sepenuhnya mengakui kemampuan luar biasa para pelaut ini. Dan itu bisa jadi karena sejarah ditulis oleh mereka yang menguasai, bukan oleh mereka yang berlayar jauh lebih dulu. Bukti lain yang memperkuat dugaan ini adalah adanya kesamaan budaya dan artefak antara masyarakat Polinesia dan suku-suku asli Amerika Selatan. Di beberapa wilayah pesisir, ditemukan kesamaan dalam teknik membuat perahu, bentuk alat-alat ritual, dan bahkan pola hiasan ukiran. Salah satu hal yang paling mencolok adalah model rakit katamaran dan layar segitiga khas Austronesia yang mirip dengan perahu-perahu yang ditemukan di wilayah pesisir barat Amerika Latin. Meskipun tidak identik, kemiripan tersebut cukup signifikan dan tidak bisa dianggap sebagai kebetulan semata. Apalagi jika ditambah dengan bukti linguistik. Beberapa kata dalam bahasa Polinesia menunjukkan kesamaan fonetik dan makna dengan bahasa pribumi Amerika Selatan. Ini menunjukkan kemungkinan adanya pertukaran budaya, atau setidaknya pertemuan antar dua kelompok manusia dalam rentang sejarah yang sangat panjang. Namun, di balik semua indikasi itu, tetap saja pertanyaan besar menggantung. Mengapa tidak banyak catatan sejarah yang secara eksplisit menyebutkan pelaut Nusantara atau Austronesia tiba di benua Amerika? Jawabannya bisa jadi terletak pada fakta bahwa bangsa Austronesia tidak meninggalkan catatan tertulis seperti bangsa Eropa. Mereka mewariskan pengetahuan lewat cerita lisan, tradisi, dan simbol-simbol budaya. Di sisi lain, kolonialisasi dan penjajahan membuat sejarah dunia ditulis dengan perspektif Eurocentris. Sejarah menjadi milik para penakluk, bukan para pengelana. Maka meskipun jejak kehadiran pelaut Nusantara mungkin tertinggal di tanah asing yang mereka pijak, narasi besar tentang siapa yang pertama sampai di dunia baru tetap berpihak pada mereka yang datang belakangan dengan pena dan peluru. Tapi hari ini, kita tidak lagi hidup di zaman ketika sejarah hanya milik satu pihak. Ilmu pengetahuan memberi kita alat untuk menggali ulang kebenaran. Teknologi genetika, arkeologi modern,
dan antropologi lintas disiplin telah membuka jendela baru ke masa lalu. Para ilmuwan kini mulai mempertimbangkan ulang peta migrasi manusia purba, bukan lagi hanya berdasarkan daratan, tapi juga berdasarkan jalur laut. Mereka mulai menyadari bahwa peradaban pesisir memiliki peran besar dalam pembentukan sejarah umat manusia, dan bahwa Nusantara dengan ribuan pulaunya adalah salah satu titik penting dari jaringan peradaban maritim dunia. Sejarah pelaut kita bukan mitos, ia nyata, dan jika diberi ruang untuk bicara, ia bisa mengguncang fondasi pemahaman sejarah global. Ironisnya, meskipun bukti-bukti baru terus bermunculan, resistensi terhadap gagasan bahwa bangsa Austronesia pernah menyentuh Amerika tetap tinggi. Sebagian sejarawan konservatif menolak teori ini karena dianggap tidak sesuai konsensus. Sebagian lainnya menganggap bahwa kemungkinan itu terlalu kecil secara statistik. Tapi bukankah sejarah manusia selalu penuh kejutan? Dulu, orang tak percaya bahwa manusia bisa menyeberangi bering dari Asia ke Amerika. Dulu, orang tak percaya bahwa bangsa Polinesia bisa menjelajahi lautan hingga sejauh Madagaskar dan Hawaii. Tapi semua itu kini terbukti. Maka barangkali yang kita butuhkan bukan hanya lebih banyak bukti, tapi juga lebih banyak keberanian untuk membuka pikiran terhadap kemungkinan-kemungkinan besar yang tersembunyi dalam gelombang samudra. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, jika benar nenek moyang kita pernah sampai ke Amerika, mengapa kisah itu tidak dibanggakan? Mengapa generasi muda tidak diajarkan tentang kejayaan maritim nenek moyang mereka sendiri? Mengapa pelaut Nusantara tidak pernah masuk dalam peta pelajaran sejarah dunia? Padahal kontribusi mereka begitu besar? Jawabannya menyakitkan. Karena kita sendiri belum sepenuhnya merdeka dalam memandang siapa diri kita. Kita masih memandang sejarah dari kacamata luar, seolah pengakuan harus datang dari barat agar valid. Padahal, pengakuan terbesar bukan dari mereka, tapi dari kita sendiri. Kita harus mulai percaya bahwa nenek moyang kita bukanlah bangsa yang menunggu dijajah, tapi bangsa yang menjelajah dunia dengan keberanian yang luar biasa. Sejarah adalah narasi yang dibentuk oleh siapa yang punya suara. Dan saat ini, suara kita harus kembali menggema, bukan untuk menafikan pengetahuan lama, tapi untuk memperkaya pemahaman tentang siapa kita sebenarnya. Bangsa yang dulu pernah menguasai lautan, membangun jaringan perdagangan maritim, menyebarkan bahasa, budaya, dan teknologi hingga ribuan kilometer jauhnya. Bangsa yang kemungkinan besar pernah menjejakkan kaki di tanah asing, jauh sebelum bangsa Eropa tahu bahwa dunia itu bulat. Kini, dengan bekal bukti dan keberanian intelektual, kita punya kesempatan untuk menulis ulang sejarah itu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebanggaan. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menegaskan bahwa kita juga punya kisah besar yang layak disuarakan. Dan kepada setiap penonton video ini, setiap pencari kebenaran, dan setiap anak bangsa yang ingin tahu lebih jauh tentang siapa dirinya, ingatlah satu hal penting. Sejarah yang tidak kita gali sendiri akan selalu diceritakan dari sudut pandang orang lain. Mungkin nenek moyang kita tidak menulis dengan pena, tapi mereka menulis dengan layar yang terbentang, dengan ombak yang mereka taklukkan, dan dengan jejak-jejak tanaman serta budaya yang mereka tinggalkan di negeri yang jauh. Kini giliran kita yang melanjutkan kisah itu, dengan penelitian, dengan rasa ingin tahu, dan dengan semangat untuk merebut kembali narasi besar kita. Karena barangkali, dalam sejarah dunia, pelaut sejati yang pertama menyentuh Amerika bukanlah Columbus, melainkan leluhur kita sendiri. Kita berada di persimpangan sejarah antara warisan yang dibungkam dan kebenaran yang siap disuarakan. Jika benar para pelaut Nusantara pernah menyeberangi samudra luas dan menyentuh tanah Amerika Selatan jauh sebelum Columbus memulai pelayarannya, maka dunia perlu menulis ulang banyak bab dalam buku sejarahnya. Tapi sebelum dunia melakukannya, kita sendiri yang harus berani mengakuinya. Karena tidak akan pernah ada bangsa besar yang dibangun dari cerita orang lain. Bangsa besar hanya lahir dari keberanian untuk menerima, menggali, dan mengangkat kisah leluhurnya sendiri, sekalipun kisah itu telah lama ditutup debu dan dilupakan zaman. Jejak pelaut kita bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia adalah benih identitas yang selama ini terkubur dalam narasi asing. Ketika dunia hanya bicara tentang Columbus, Magellan, atau Vasco da Gama, kita lupa bahwa Samudra Hindia dan Pasifik telah lama dijelajahi oleh para pelaut dari dunia yang hari ini kita sebut Nusantara. Kita lupa bahwa ribuan tahun sebelum kapal Eropa mendominasi perdagangan global, para pelaut Austronesia telah membangun jalur budaya, pertukaran genetik, dan teknologi dari Afrika Timur hingga Kepulauan Pasifik. Kita lupa bahwa mungkin saja sebagian dari mereka pernah melabuhkan perahunya di benua Amerika, meninggalkan jejak yang sekarang mulai ditemukan kembali satu demi satu.
Dan semua itu bukan dongeng, ia sedang dibuktikan perlahan oleh ilmu pengetahuan. Maka sekarang pertanyaannya, bukan lagi mungkinkah mereka sampai? Tetapi kenapa kita baru membicarakannya sekarang? Kenapa tidak dari dulu pelajaran sejarah kita memuat kisah pelaut ulung dari tanah ini? Kenapa generasi muda lebih hafal nama-nama penjelajah Eropa daripada mengenal nenek moyangnya sendiri yang berani menghadapi ombak dan bintang untuk menyeberangi dunia? Sudah saatnya kita mengubah arah pandang. Sudah saatnya sejarah Nusantara diposisikan bukan sebagai catatan pinggiran, tetapi sebagai pusat dari cerita besar peradaban dunia. Karena hanya bangsa yang berani menatap masa lalunya dengan jujur, yang akan mampu membentuk masa depan dengan percaya diri. Jika benar pelaut Nusantara pernah menapakkan kaki di Amerika Selatan, maka mereka bukan sekadar penjelajah, tapi perekayasa peradaban. Karena pelayaran di zaman itu bukanlah perjalanan nyaman dengan kompas dan peta. Mereka hanya bermodal bintang, intuisi, dan keberanian untuk melawan maut di tengah lautan yang tidak pernah ramah. Perahu bercadik mereka bukan kapal baja, tapi rakitan kayu dan tali serat alami yang disusun dengan teknologi empiris turun-temurun. Namun dengan semua keterbatasan itu, mereka menempuh ribuan kilometer, menyeberangi samudera yang luas, membawa benih tanaman, bahasa, dan nilai-nilai budaya dan jejaknya. Mulai tampak hari ini, bukan lagi mitos, tapi serpihan bukti yang mulai membentuk narasi baru, lebih jujur dan membebaskan. Di pesisir Peru, para arkeolog menemukan jejak DNA yang memiliki korelasi dengan garis keturunan Austronesia. Di Polinesia, tanaman seperti ubi dan pisang yang asal-usulnya dari Asia Tenggara ditemukan telah lama tumbuh, bahkan sebelum Columbus menyentuh benua baru itu. Penemuan-penemuan ini, bagi peneliti independen, bukan sekadar kebetulan biologis. Ini adalah bukti bisu dari lintasan maritim kuno, jejak pertukaran budaya dan genetika yang mustahil terjadi tanpa pelayaran lintas samudra. Tapi mengapa semua ini tidak diajarkan? Kenapa catatan seperti ini tidak disematkan dalam pelajaran sejarah kita sejak dini? Jawabannya sederhana. Karena selama ini, narasi sejarah dunia ditulis oleh mereka yang datang belakangan, tetapi bersuara paling keras. Kita sering lupa bahwa sejarah tidak selalu ditentukan oleh siapa yang pertama datang, tapi oleh siapa yang terakhir mencatat dan mencetak bukunya. Dan kita, sebagai bangsa yang besar, terlalu lama menerima cerita yang ditulis oleh mereka yang memandang kita dari kejauhan. Bukan sebagai pelaut ulung, tapi sebagai anak bawang sejarah. Bukan sebagai pencipta budaya, tapi sebagai penerima peradaban. Karena itulah, kisah pelaut Nusantara yang mengarungi samudra tidak pernah menjadi arus utama. Padahal, setiap naskah kuno, setiap mulut orang tua adat, dan setiap pola anyaman budaya kita menyimpan memori tentang kejayaan maritim yang luar biasa. Mereka yang mengabdi pada kebenaran sejarah tidak hanya melihat dari buku, tapi dari arus laut, pola angin, hingga cerita rakyat yang diwariskan. Para peneliti independen yang tidak terikat oleh kurikulum negara atau lembaga kolonial, mulai menyusun kembali mosaik besar sejarah maritim Nusantara. Mereka menggali jejak perdagangan rempah yang menjangkau jauh melampaui batas-batas yang kita kira. Mereka membandingkan struktur bahasa, sistem pertanian, hingga motif ukiran antara Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Dan semakin banyak dicocokkan, semakin masuk akal jika pelaut dari dunia kita ini memang pernah menyeberang, berinteraksi, bahkan berasimilasi. Sayangnya, perjuangan membangkitkan sejarah maritim Nusantara bukan jalan mulus. Banyak yang menertawakan, menyebutnya nasionalisme berlebihan, teori konspirasi. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang diuntungkan jika kita terus percaya bahwa kita tidak pernah pergi kemana-mana? Siapa yang berkuasa jika kita terus merasa kecil, bahwa sejarah kita hanya pantas menunggu kedatangan bangsa lain untuk menjadi maju? Ketika sejarah ditulis dengan sudut pandang sempit, maka identitas suatu bangsa juga dikecilkan, dan itu telah terjadi selama ratusan tahun di negeri ini. Sekarang saatnya mengubah itu. Kita tidak sedang mencoba membesar-besarkan peran nenek moyang kita, tapi sedang berusaha menyelaraskan sejarah dengan bukti dan nurani. Kita tidak sedang menyingkirkan Columbus dari buku sejarah, tapi ingin menempatkan pelaut-pelaut kita dalam halaman yang layak mereka tempati. Kita ingin anak-anak di sekolah belajar bahwa Nusantara bukan hanya tempat yang dijajah, tapi tempat yang dulu menjelajah. Bukan hanya pelabuhan yang disinggahi, tapi titik berangkat peradaban. Bukan hanya pinggiran sejarah dunia, tapi salah satu porosnya yang terlupakan. Bayangkan jika generasi muda Indonesia tumbuh dengan rasa bangga bahwa leluhurnya adalah penjelajah samudra, bahwa mereka bukan hanya menanam padi di lembah, tapi juga menanam pengaruh budaya di benua lain. Maka semangat itu akan membentuk jiwa baru
Jiwa yang tidak minder dengan luar, tidak selalu mengagungkan yang asing, tapi percaya bahwa tanah ini pernah menjadi pusat dan bisa kembali menjadi poros. Karena kejayaan tidak pernah hilang, ia hanya ditidurkan oleh cerita-cerita yang tidak jujur. Dan kamu yang menonton ini adalah bagian dari kebangkitan itu. Suaramu dibutuhkan. Sebarkan video ini, tulis ulang narasi yang kamu tahu. Diskusikan di ruang-ruang belajar. Karena kebangkitan peradaban tidak selalu dimulai dari istana atau gedung tinggi. Ia dimulai dari obrolan kecil, pertanyaan jujur, dan keberanian untuk menggali akar yang telah lama kita lupakan. Dan ingat, bangsa yang tidak menulis sejarahnya sendiri akan terus hidup dalam bayangan kisah orang lain. Jadi, jika nenek moyang kita memang pernah mengarungi samudra dan menyentuh Amerika Selatan, maka dunia harus tahu. Tapi sebelum itu, kita yang harus percaya terlebih dahulu. Kita yang harus menghormati mereka. Bukan hanya sebagai pahlawan lokal, tapi sebagai tokoh global. Bukan hanya sebagai penduduk pulau-pulau kecil, tapi sebagai pelaut besar yang berani menaklukkan lautan luas. Mereka bukan sekadar legenda, mereka nyata. Dan sekarang saatnya mereka kembali ke dalam cerita besar sejarah dunia melalui kita. Dan jika kamu sampai di bagian akhir video ini, itu artinya kamu adalah bagian dari generasi yang siap menggali ulang sejarahnya. Bantu sebarkan cerita ini. Jadilah bagian dari gerakan yang tidak hanya membangkitkan rasa ingin tahu, tapi juga membangunkan harga diri bangsa. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentarmu. Apakah kamu percaya Pelaut Nusantara pernah menyentuh Amerika sebelum Columbus? Karena setiap komentar, setiap diskusi, dan setiap orang yang peduli akan sejarahnya adalah satu langkah menuju kemerdekaan naratif yang sebenarnya.